Yang saya hormati Bu Erlin dari DRTPN. Saya panggilnya Prof. Agus Subagio itu Mas Asub Agus Subagio, karena di LPPN itu banyak sekali nama Agus. Pelatihan penulisan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2023 secara resmi kami nyatakan dibuka. Sehingga kita benar-benar tidak terbebani. Riset kok harus terbebani, ya. Mestinya adalah itu ngalir begitu saja dan kita tinggal ada kembangannya, itu inovasi-inovasi yang muncul. Insya Allah dengan cara itu lebih mudah. TPM adalah kami merencanakan penganggaran dana untuk pendanaan penelitian, pengabdian, jurnal, dan kajian intelektual yang kegiatannya diperuntukkan bagi perguruan tinggi. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu masih semangat? Semangat, keren. Nah, sekarang ini yang nggak kalah penting. Artinya Bapak Ibu sudah tahu bagaimana policy-nya. Nah, sekarang yang berikutnya bagaimana policy itu kemudian ditindaklanjuti dengan mengusulkan proposal. Saya pikir itu bukan pekerjaan yang sulit kalau untuk Bapak Ibu itu gawean biasa. Nah, kita hadirkan untuk hal ini narasumber yang tidak perlu diragukan lagi. Masing-masing skim semua sudah ada template-nya, begitu kan? Sudah ada template-nya. Nah, yang barangkali nanti penting disampaikan oleh Prof. Jaini tentang yang lebih penting mungkin tips and trick-nya ya Prof ya, supaya proposal-proposal yang di submit ke Dikti ini bisa lolos. Makanan tablet tadi yang zero waste, sekali makan kenyang selamanya, setahun, seminggu, sebulan, 2 bulan, atau 5 hari, seperti orang di surga itu tanpa mengeluarkan. Itu kira-kira material yang mendukung itu secara molekular itu ada enggak itu sekarang itu? Nah, kalau belum, bisa enggak diadakan dalam waktu 30 tahun yang kan itu kita harus melihat itu. Ataukah penelitian-penelitian yang terkait tentang itu sekarang sudah sampai di mana dan dikerjakannya sampai apa? Bisa enggak kita di atasnya, atau kita memberi opsi lain dari yang sudah dikerjakan oleh orang lain, seperti itu Pak. Jadi kita harus melihat diri kita sendiri, kemudian kita juga harus melihat perkembangan keilmuan yang kita dalami dan yang kita pelajari untuk kita sendiri. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, saya kira sudah cukup ya. Masih ada yang mau bertanya? Oh, Mas Robinov, pertanyaan terakhir ya. Silakan Pak Robinov dari PSDKU Batam. Ya. Monggo. Ya. Selamat siang, Prof. Jaini, Prof. Rahayu. Izin bertanya mengenai untuk skim yang APBN dan non APBN yang dari Undip itu, Ibu. Apakah itu sifatnya itu apakah sifatnya dari dua skim tersebut adalah substitusional atau memang bisa untuk diakses keduanya? Karena tadi dari sosialisasi di awal itu kan yang untuk skim non APBN itu untuk mewadai yang belum lolos nasional, seperti itu. Untuk terkait penelitian dan pengabdian kami itu sebenarnya sudah ada roadmap-nya dan kami ingin akselerasi begitu yang dari DPS di Kabupaten itu. Yang kedua Ibu Prof. Jaini, apabila dalam satu skim kami sudah lolos, kemudian katakanlah outputnya adalah lab semacam itu, kemudian di dalam lab tersebut ada kolaborasi dari hasil skim lain, katakanlah P3M atau Desa Binaan Undip yang memperlengkap laboratorium tersebut, di mana lab tersebut didapat dari skim yang lain, seperti itu Ibu Bapak. Apakah itu diperbolehkan? Seperti sosialisasi di awal tadi oleh Ibu Erlin, bahwa yang penting kuncinya adalah tidak ada double funding. Namun nantinya keduanya akan di monef di lokasi yang sama gitu. Takutnya nanti kalau ternyata nggak boleh gitu karena satu gedung. Terima kasih. Kalau isunya sama jelas nggak boleh Pak. Tapi kalau wilayahnya yang sama untuk isu
yang berbeda itu boleh, gitu kan, tempatnya sama, tapi yang diajukan proposalnya berbeda. Berbeda itu dalam arti masalahnya berbeda. Ya, kalau misalnya hanya soal misalnya untuk peningkatan pajak atau apa sama gitu ya, kalau satu dimintakan ke sana, satu dimintakan ke sini, jelas nggak boleh. Ya. Izin menambahkan, Prof, apabila ini termasuk dalam strategi pemasaran, diversifikasi produk seperti itu, apakah diperbolehkan? Karena dari pihak mitra itu memiliki banyak potensi sebenarnya. Ya, artinya kalau ya maksudnya boleh tidaknya boleh apa diajukan di dua skim itu, di dua dana itu? Bukan diajukan dua-duanya, Prof. Ini produknya atau inovasinya berbeda, hanya saja desanya masih sama, misalnya begitu. Itu tergantung yang review ya, Prof. Tergantung gimana, Prof? Jadi komunitasnya sama, komunitasnya sama, kelompok iya. sasarannya sama. Betul. Sama kelompok A gitu. Ya. Kelompok A ini kan punya potensi, selain juga punya permasalahan yang harus diselesaikan. Ya. Permasalahannya mungkin A, B, C, D sampai Z. Ya mungkin yang A sampai B dengan skim undip ya untuk inisiasi. Kemudian ada tawaran dari Dikti yang mungkin berbasis komunitas yang lebih besar lagi skupnya, kerjasama eksternalnya juga lebih gede, mungkin bisa menyelesaikan yang F sampai Z. Kalau seperti itu nggak masalah. Karena nanti masih tapi yang dimaksud double funding itu objek sama, variabel sama, yang dilakukan sama. Karena nanti luarannya kan sama. Dan luaran sama nanti diklaim dua sisi nggak bisa. Jadi luarannya harus sendiri-sendiri. Ya, dapat dipahami, Prof. Jenny. Mungkin konteksnya lebih saya objektifkan sekali lagi. Suatu desa itu memiliki produk unggulan desa, tapi di sisi lain dia juga ada masalah mengenai pajak, Prof. Di mana pajak daerah itu. Untuk dua masalah ini apabila diajukan skemanya berbeda skim, yang satu mungkin dari Dikti, yang satu kemudian dari Undip, pecah. Tapi kemudian peralatannya itu berada di satu tempat, katakanlah tempat pelaporan tax cornernya itu berada di sama-sama di lab kewirausahaan seperti itu. Apakah itu akan menjadi masalah? Tapi belanjanya beda. Iya kan, masalahnya beda. Yang penting masalahnya beda, skupnya berbeda. Mungkin brand desainnya sama atau satu desa, tapi skup-skupnya itu kan beda. Ya. Kalau skup-skupnya beda ya nggak masalah. Yang penting bisa menunjukkan perbedaan ya, dengan skim yang sebelumnya. Karena kalau kita mengusulkan kan ada fakta integritas bersifat orisinil dan belum didanai, ya kan, tentang variabelnya segala macam itu belum didanai pada skim sebelumnya. Nah, nanti kalau memang dua-duanya sama, lah ini nanti jadi masalah. Jadi masalah yang harus dipertanggungjawabkan. Dapat dipahami, Prof. Bisa dipahami. Oke, sakit. Terus pecahnya bagaimana, ya itu dengan sendiri pecahnya. Misalkan kayak saya juga punya objek desa binaan, itu masalahnya juga banyak. Tapi sekarang kan yang saya usulkan yang baru satu, yaitu saya jalan terus skim dulu. Saya belum berpindah ke skim. Atau saya punya penelitian besar, ya ada yang PDD, ada yang ini variabelnya sendiri-sendiri misalnya. Variabelnya sendiri-sendiri, kajiannya sendiri-sendiri, kemudian analisanya juga masing-masing, ya itu bisa ketangkep ya. Sakit. Antriannya Bu panjang melingkar di ICT lantai 5.